Sebelum IgG-nya turun, dokter masih terus nganjurin untuk minum obat dari medis. Namun saya berpikir takutnya kalau saya terus mengkonsumsi obat medis, takut ada kejadian apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Untuk pemirsa di rumah yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan klinik herbal yang sudah berdiri sejak 25 tahun lamanya. Akti singkatan dari Aquater Therapy Indonesia. Nah, Akti ini dia fokus pada pengobatan infeksi TORCH, yaitu toxo, rubella, CMV, dan herpes yang merupakan gabungan dari parasit dan virus. Nah, infeksi TORCH ini dia bisa menyebabkan gangguan pada kehamilan seperti sulit hamil, gagal hamil, dan bisa menyerang juga pada persyarafan mata, otak misalnya. Nah, selain itu infeksi TORCH bisa menyerang mulai dari usia 0 bulan atau balita hingga nanti ke lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pada episode sebelumnya saya menampilkan kasus-kasus tentang gagal hamil, sulit hamil. Nah, kali ini ada yang spesial bahwa saya akan menampilkan sebuah cerita tentang kasus yang menyerang pada mata. Nah, infeksi TORCH pada mata bisa menyebabkan mata menjadi buram hingga ujungnya akan menyebabkan kebutaan. Nah, ini sangat menarik ya. Semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami kasus yang mungkin sama dengan pasien yang akan menceritakan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Kota Garut. Pengalaman saya waktu 2012 mengalami sebuah bisa dikatakan itu insiden ataupun sesuatu yang tidak diinginkan lah. Waktu itu 2012 akhir, waktu kumpul sebelum menikah, kumpul sama teman, lagi enak-enaknya kumpul main canda tawa bersama. Ada di mata kanan saya seperti serabut atau sehelai rambut yang menutupi mata. Saya kira itu sebagai obat penyakit mata biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan kok malah menyebar di sekitar area mata saya. Tanpa pikir panjang, saya coba berobat ke dokter mata. Ternyata kata dokter mata, saya ada pendarahan di sebelah mata kanan. Itu waktu 2013 awal. Setelah mendapat vonis tersebut, saya kaget, perasaan saya campur aduk. Mungkin itu sesuatu yang di luar harapan saya lah. Sesudah dicek di Garut, ternyata saya ada pendarahan di mata, diharuskan operasi mata. Saya langsung berobat ke Bandung, second opinion, diperiksa lagi di sana. Ternyata sama hasilnya saya ada pendarahan di mata kanan. Nah, seiring berjalannya waktu terus berobat, ternyata bola mata kanan saya tidak berfungsi sama sekali. Bisa dikatakan itu operasi gagal. Mungkin karena perjalanan dari Garut ke Bandung memakan waktu. Nah, setelah bola mata kanan saya tidak berfungsi, datang ke bola mata kanan kiri saya. Di bola mata kiri saya, di bola mata kiri saya sama dengan kondisi yang ada di bola mata kanan saya, ada pendarahan. Saya terus berikhtiar mencari pengobatan. Saya waktu itu 2013 pertengahan belum ada info untuk
ke aqua terapi di Tasik, masih melakukan pengobatan secara medis. Nah, seiring berjalannya waktu saya pengobatan di Cicendo, sama di Cicendo juga mesti dioperasi bola mata kanan saya karena ada pendarahan. Ada salah satu dokter, itu pun dokter juga masih dokter praktek, bukan dokter tetap di sana, mengajarkan untuk uji lab. Sesudah diuji lab, ternyata ada toksok di bola mata kanan saya atau di dalam tubuh saya, ternyata ada TORS. Nah, saya dalam pengertian tersebut saya tidak mengetahui apa itu TORS, sehingga dijelaskan oleh dokter yang menyerang mata saya ternyata dari virus. Nah, seiring berjalannya waktu pengobatan medis itu kurang lebih saya pengobatan medis itu hampir 6 bulan lah, karena harus mengkonsumsi tiap hari. Anjuran dokter hampir kurang sebelum IgG-nya turun, dokter masih terus nganjurin untuk minum obat dari medis. Namun saya berpikir, takutnya kalau saya terus mengkonsumsi obat medis, takut ada kejadian apa di dalam tubuh saya. Nah, saya terus berikhtiar. Pada suatu saat saya bertemu dengan teman saya yang sebelumnya pernah mengikuti aqua terapi di Tasik. Nah, ya, lewat beliau saya dapat informasi untuk melakukan atau kontak langsung ke Tasikmalaya melalui Pak Dini. Nah, setelah berkontak langsung, beliau menganjurkan untuk mengikuti seminar di Tasikmalaya. Itu juga saya bareng bersama calon istri. Waktu itu saya belum menikah, bersama calon istri, keluarga saya mengikuti ke sana. Nah, di sana waktu saya mengikuti di perjalanan ataupun dalam waktu itu, sama sekali mata saya tidak bisa melihat. Saya terus dituntun sama bapak saya, sama calon istri saya, sambil mengikuti anjuran apa yang dikatakan oleh dokter Profesor Juanda. Setelah di Tasik tersebut, saya mengikuti dan memahami apa itu TORS. Nah, sehingga dari hari itu pula saya dianjurkan untuk mengkonsumsi ramuan medis dari Profesor Dr. Juanda. Itu kurang lebih 1 tahun, bisa dikatakan 1 tahun lebih. Nah, seiring berjalannya waktu 2014 saya menikah dengan istri saya sambil terus mengkonsumsi itu. Karena ketakutan saya dari TORS tersebut mempengaruhi kepada kehamilan ke janin, saya terus mengkonsumsi tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya, supaya anak dan istri saya sehat dan normal. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi ramuan dari Profesor Juanda, ada hasilnya. Nah, begitu saya mengkonsumsi, lama-kelamaan dari posisi mata, alhamdulillah mata saya udah kembali normal, walaupun cuman sebelah. Saya mensyukuri itu. Mungkin itu jalan atau ikhtiar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan saya dengan Kang Denny, yang utamanya sama Profesor Dr. Juanda. Mungkin itu sebuah perjalanan hidup saya, sampai saya malah menikah di Januari 2014. Itu 2014 saya menikah, alhamdulillah mengkonsumsi terus selama tiap hari sampai dikatakan istri saya positif hamil. Waktu positif hamil, saya juga masih merasa cemas, khawatir, takut menimpa kepada jabang bayi. Setelah diyakinkan sama Kang Denny, sama tim aqua terapi,
alhamdulillah saya mengikuti anjuran beliau sampai Februari 2015 anak saya lahir dengan diberi nama Dastan Malik Asita. Sekarang dia berumur mau ke 6 tahun, baru masuk TK. Alhamdulillah sehat walafiat karena saya mengikuti anjuran dari Kang Denny sama timnya untuk terus mengkonsumsi ramuan terapi. Sampai sekarang pun alhamdulillah mata saya udah kembali normal, anak saya sehat. Yang mudah-mudahan selamanya diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perjalanan hidup saya 2012 sampai kelahiran anak saya 2015, saya tidak putus asa untuk mencari kesembuhan, terus ikhtiar walaupun beban materi dan beban moral, yang penting saya sehat kembali normal. Alhamdulillah saya juga kan dikasih info dari teman, itu pun juga info dari teman secara saya anggap itu gimana ya, serius nggak serius, tapi keinginan saya untuk sembuh, saya coba langsung kontak dengan Kang Denny. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih terus bersilaturahmi. Saya tidak melupakan jasa beliau. Alhamdulillah dengan keluarga kecil saya bisa menikmati masih bisa melihat dengan jelas walaupun dengan sebelah mata. Kalau tidak ada beliau dengan ramuan tersebut, nggak tahu bagaimana kedepannya. Mungkin demikian kisah perjalanan hidup saya. Semoga bagi rekan-rekan dan saudara sekalian tetap semangat, tetap berikhtiar. Insya Allah semua penyakit pasti ada obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah simak ya bagaimana cerita dari pasien tadi yang akhirnya keluar dari permasalahan infeksi tors yang menyerang pada mata. Sungguh keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan obat ini ya, yang Aqua Terapi miliki saat ini. Nah, semoga Bapak dan Ibu sekalian yang berada di rumah yang memiliki kasus yang sama seperti pasien tadi bisa keluar dari permasalahannya. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan ke channel Cerita Akti ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.